Togi.
Ya, salam bagi kita semuanya, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam program Sahabat Jalan Lurah dari gereja kita HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dan pada saat ini, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan membuka sebuah acara dengan tema wacana itu tentang virus corona, yang menghadirkan jemaat kita yang pernah terinfeksi virus corona, dan juga yang penting adalah menghadirkan narasumber yang merupakan ahli di dalam bidangnya, yang akan nanti menjelaskan apa itu virus corona, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana mengatasinya dengan baik dan yang benar. Itu akan nanti bisa kita lihat, karena sampai saat ini saudara-saudaraku yang terkasih, bahwasanya virus corona itu masih menjadi tantangan sampai saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan membuka program dalam acara Sahabat Jalan Lurah pada saat ini, saya akan memberikan sedikit tentang firman Tuhan yang akan membuka acara ini, yang diambil dari Mazmur pasal 107, dibuka dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Mazmur 107 dibuka dari ayat 19 sampai ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian: Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sudah hampir mau 1 tahun. Karena kita mengingat bahwa virus yang berkembang saat ini, virus yang bersumber dari negara Tiongkok, dari kota Wuhan, di bulan Maret muncul virus ini di sana, dan tidak lama setelahnya menyebar ke beberapa penjuru negara-negara yang ada di dunia ini, dan juga sudah sampai di tengah-tengah negara kita, bangsa Indonesia yang kita kasihi ini. Bahkan saya membaca berita dari Kompas pertanggal 8 Februari tahun 2021 bahwasanya yang sudah terinfeksi COVID-19 sebanyak 1.012.350 orang yang menjadi korban di dalam pandemi COVID-19 pada saat itu. Bahkan tapi puji Tuhan, walaupun ada peningkatan di dalam angka kematian, tetapi jauh lebih banyak angka kesembuhan di dalam menghadapi virus pandemi COVID-19 saat ini. Dan bahkan bukan hanya di dalam bidang kesehatan, oleh karena virus ini, semua semua lini yang ada di tengah-tengah aspek kehidupan kita, kita harus akui bahwa itu semuanya terganggu. Baik itu dalam aspek ekonomi, baik itu dalam aspek kemasyarakatan, dan bahkan sampai kepada peribadahan pun, itu juga virus COVID-19 ini dapat mengganggu di dalam wacana dan juga perjalanan kehidupan kita. Nah, untuk itu firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara, mengingatkan kita kembali bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa itu tidak terlepas daripada Tuhan. Itu tidak lepas daripada semua perjalanan di dalam kehidupan manusia dari kuasa Tuhan. Karena mau kita tidak mau, bahwasanya kita harus akui ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, ada beberapa kelemahan yang sudah kita hadapi, bahkan di dalam setiap kekurangan yang sudah kita hadapi, bahkan dalam COVID-19 ini juga adalah menjadi salah satu tantangan kita, ya, bahwasanya ternyata hidup di dunia ini
banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Ya. Tetapi firman Tuhan pada saat ini saudara-saudara, yaitu berasal dari pemazmur, yaitu ketika Tuhan datang untuk mendengarkan seruan setiap orang yang di dalam kesesakan, dan Tuhan juga menyelamatkan mereka dari kecemasan, dan Tuhan menyampaikan firman-Nya, lalu Tuhan turun tangan untuk menyembuhkan mereka serta meluputkan setiap orang yang percaya itu dari liang kubur, dari kematian. Ya, itu adalah firman Tuhan yang kita pakai, yang kita pegang sampai saat ini, saudara-saudara. Karena mau tidak mau kita harus akui bahwa ada yang sangat berkuasa melebihi apapun kuasa di tengah-tengah dunia ini, yaitu Allah, Sang Pencipta kita. Dialah yang memberikan segala sesuatu, yang mengambil segala sesuatu, karena dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini, walaupun kita masih sampai saat ini berdoa untuk meminta agar kiranya Tuhan campur tangan di dalam penderitaan kita ini. Ada pertanyaan, sampai kapan? Apakah Tuhan tidak mendengarkan? Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tidak mensendengkan telinganya? Firman Tuhan berkata pada saat ini, semua akan indah pada waktunya. Tetapi sebelum penyelamatan dan sebelum mukjizat Tuhan itu datang, Tuhan ingin mengingatkan kita agar kita tetap waspada, berhati-hati, dan tetap mendengarkan perintah dan juga yang menetapkan peraturan dari pemerintah kita, karena pemerintah kita juga adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini sebagai pembukanya. Nah, sekarang dalam segmen yang kedua, seperti di dalam acara Sahabat Lurah kita pada saat ini, kita akan mendengarkan sharing dari beberapa jemaat kita yang pernah terinfeksi COVID-19, dari mana dia tertular, bagaimana cara penularannya, apa yang terjadi dan apa yang ia rasakan di dalam tubuhnya, dan bagaimana juga dia dapat melawan COVID-19 itu yang ada di dalam tubuhnya. Untuk itu saudara-saudara, sebelum saya panggilkan untuk semua narasumber ini, maka kita akan mendengarkan sedikit tentang musik yang akan dijalankan oleh panitia. Nah, untuk itu pada saat ini kami akan mau mempersilahkan untuk narasumber untuk datanglah ke depan. Ora. Baik. Oke. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini ada dua orang narasumber kita yang merupakan jemaat kita. Satu itu adalah Amang M. Silitonga. Beliau ini adalah aktivis dalam bidang musik di tengah-tengah gereja kita. Dan satu lagi itu adalah Naposo Pulung kita. Tetapi saya akan berikan kesempatan kepada beliau untuk memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Kami persilakan dulu kepada anak kami lah, Naposo Pulung. Silakan. Ya, Mam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya M. Silitonga. Saya jemaat PDP Jalan Durat, dan saya salah satu pasien yang sembuh dari
Oke, terima kasih. Ya, puji Tuhan, Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka berdua adalah mantan pasien COVID-19 yang positif pada hari-hari yang sudah lampau. Sekarang puji Tuhan, Tuhan telah memberikan kekuatan. Mereka sudah negatif dan saat ini bersedia untuk berbagi pengalaman mereka tentang COVID-19 yang pernah mereka hadapi. Nah, sekarang kepada Amang Silitonga, sehat Amang ya, sekeluarga juga sehatlah, puji Tuhan Amang ya. Oke, ya Amang Silitonga, coba boleh nggak kami tahu Amang bagaimana kronologinya Amang terkena COVID-19 pada saat itu dan apa yang Amang rasakan pada saat itu, dan bagaimana Amang merasakan reaksinya di dalam tubuh Amang. Boleh Amang ceritakan sedikit tentang apa yang sudah terjadi di dalam diri Amang. Silakan Amang. Pertama-tama saya akan mengatakan bahwa setiap orang itu pasti merasakan yang berbeda. Jadi tidak, apa yang saya rasakan belum tentu dirasakan orang lain, tapi yang saya rasakan pertama-tama saya merasa demam. Setelah demam badan saya pegal semua. Setelah itu lemas. Nah, tapi saya tidak langsung ke misalnya nggak langsung ke pusat kesehatan. Saya dulu untuk misalnya untuk mengobati diri sendiri lah dulu ya. Tapi lama-lama makin gak kuat. Akhirnya saya ke rujukan BPJS, saya minta mau ke rumah sakit. Langsung dikasih BPJS di Cimareme, salah satu rumah sakit. Saya ke sana, semalam di sana langsung di rongsen. Ternyata paru-paru saya sudah putih. Iya. Nah, langsung dokternya, waduh, dari hasil rongsen ini Bapak pasti positif COVID. Saya kaget, masa sih? Akhirnya jam ini langsung dihubungi semua rumah sakit, tidak ada yang ini, semua penuh. Terus jam 12 malam dihubungi lagi dari pihak rumah sakit ke rumah sakit Cililin. Dari rumah itu sekitar 23 km. Saya pikir ngapain? Berobat ke kampung, kan kecamatan tuh. Tapi yang demi kesembuhan. Tapi ternyata setelah di sana fasilitasnya malah saya pikir lebih bagus. Saya nyampe di sana jam 1 subuh ya, pakai ambulans. Udah di sana langsung masuk ke ruang isolasi. Dan yang saya rasakan udah lemas banget. Udah nggak bisa jalan pun harus dipapah. Ya itu yang saya rasakan, tidak lebih apa, pokoknya nggak ada. Yang itu penciuman nggak ada, merasakan makanan itu nggak ada, hanya rasa asin yang saya rasakan. Ya hanya itu Amang yang saya rasakan, dan yang paling utama sih pegal badan, itu aja Mang. Oke, nah itu boleh nggak kami tahu Amang? Tapi kita tidak tahu juga apa terkenanya dari mana, apakah ada tahu kronologi, tapi ketika Amang kena pada saat itu, saya dengar-dengar juga anak Amang yang nomor 1 juga terinfeksi pada saat terinfeksi. itu. Ya. Tapi itu setelah saya di rumah sakit Cililin, saya di swab, hasilnya positif. Ya. Dan saya nggak langsung dibilang positif, saya nggak langsung down. Waduh, terima kasih Tuhan. Saya maksudnya berterima kasih bukan karena sakit, karena saya masih kuat walaupun sudah beberapa hari di rumah dan di rumah sakit, tapi dipindahkan ke situ masih kuat dan udah positif. Langsung saya telepon ke rumah, swab mandiri, istri sama anak. Akhirnya udah swab mandiri, puji Tuhan istri saya negatif, tapi anak saya yang paling besar itu positif. Nah itu Amang. Iya, karena kita tahu juga Amang Inang ya, Amang ini memiliki 3 anak. Ya, yang paling kasihannya itu anak yang
nomor 3 Paling kecil. yang kecil yang masih beberapa 2 bulan. 2 bulan umurnya. Tapi puji Tuhan pada saat itu juga sudah negatif. Oke, terima kasih Amang. Sekarang kepada anak kami, Naposo Bulung, coba boleh nggak kami tahu bagaimana pada saat itu kronologinya Anda terkena, apa yang Anda rasakan, dan bagaimana Anda pada saat itu ditangani oleh tim medis. Apakah pada saat itu Anda merasakan seperti yang dirasakan oleh Amang Silitonga juga? Tolong boleh diceritakan. Di daerah Setiabudi. Di situ saya nongkrong. Di situ masih biasa saja lah. Tapi di situ ya saya akui memang saya tidak memakai masker, emang apa ya? Belum care sama COVID-19 ini. Jadi belum terlalu tidak terlalu peduli juga lah sama COVID-19 ini kan. Jadi tidak memakai masker saya di situ. Nah, dari situ saya pergi pulang, tapi sempat ke warung dulu dan juga membeli makan. Nah, setelah pulang dari situ sesampainya di rumah saya mengalami badan sudah mulai lemas. Tapi ya lemasnya mungkin saya kira capek, kelelahan karena dari siang sampai malam saya masih beraktivitas. Jadi saya udah lemas. Besoknya di situ saya sudah mulai pusing, sudah mulai mengalami demam. Ya. Mengalami demam, dan di tanggal 27 saya juga sempat ke gereja, Bang. Iya, benar. Karena ada kegiatan latihan untuk Natal Naposo. Ya. Karena kan waktu itu Natalnya itu kan di Desember kan, tapi diundur. Nah, di situ saya ke gereja untuk latihan musik. Nah, di situ saya kondisinya sudah mulai demamnya sudah mulai makin parah. Tapi waktu saya ke gereja, saya di situ sudah sadar diri untuk menjaga jarak, untuk memakai masker. Saya sampai memakai jaket double. Tapi belum tahu pada saat itu positif atau belum ya? Tahu. Oke. Karena biasanya kalau saya sakit radang tenggorokan, saya biasanya kalau saya sakit selalu radang tenggorokan. Saya kira saya sakit radang tenggorokan, Amang. Ternyata dari tanggal 27 saya ke gereja. Besok 2 hari atau 3 hari saya masih demam. Besoknya itu badan sudah mulai lemas. Badan lemas sama seperti Amang Silitonga ini, gejalanya sama. Lemas begitu ya? Ya, lemas. Nah, dia lemas itu penciuman gimana sama indera perasanya gimana? penciuman masih belum. Besoknya setelah lemas ini, besoknya saya masih lemas juga. Besoknya penciuman sudah hilang. Saya langsung berbincang juga sama orang tua saya. Pah, Mah, ini Hasa udah gak sembuh-sembuh, ini Hasa sakitnya. Ini tiba-tiba penciuman juga sudah mulai hilang. Dari situ saya merujuk ke klinik di Sangkuriang besoknya untuk menanyakan untuk memberi saran untuk swab kemana. Saya disarankan swab di Sangkuriang Pramita. Nah, dari situ saya melakukan swab PCR, hasilnya positif di situ. Oke, hasilnya positif di situ. Ya. Nah, Anda itu pada saat itu isolasi mandiri atau sempat dirawat di rumah sakit? Saya isolasi mandiri, Amang. Isolasi mandiri. Nah, ketika isolasi mandiri itu apa yang Anda lakukan? Adakah penanganan dari pihak puskesmas atau pihak tim COVID yang ada di sekitaran Anda pada saat itu untuk memberikan obat atau memberikan vitamin? Nah, semenjak saya dinyatakan COVID ini dinyatakan positif, saya di situ sempat bingung juga kan sama orang tua juga kan, ngobrol-ngobrol. Iya. Karena kita kan tidak tahu cara penanganannya gimana, kita harus melaporkan ke siapa. Dari situ saya belum tahu. Jadi sebenarnya waktu itu saya sempat menyembunyikan dulu, Amang.
eh, 2 hari saya sempat menyembunyikan dari hasil swab itu, tidak memberitahu siapa-siapa. Ya teman-teman terdekat, tapi saya juga tetap menanyakan kabar di anak-anak yang waktu saya pernah ketemu sama saya, menanyakan kabar bagaimana kondisi-kondisinya sehat atau tidak. Nah, di situ saya di rumah makan obat, berolahraga, makan vitamin, dah itu aja. Tapi untuk penanganan medis saya setelah sudah mulai membaik sih, saya sudah mulai mendingan, tapi penciuman sudah mulai bisa mencium. Oke. Itu berapa hari isolasinya? 1 bulan ada. 1 bulan. 1 bulan Memang nggak keluar kamar. keluar kamar, tapi kan karena kalau misalnya mau ke toilet, saya kan harus melewati ruang keluarga, ruang makan, ruang dapur, baru ke toilet. Baru ke toilet. Oke. Amang Silitonga pada saat Ya, itu perawatannya di rumah sakit, Amang gimana tim medis, apa yang dilakukan tim medis pada saat itu selama perawatan Amang di rumah sakit? Saya di rumah sakit itu selama 18 hari emang. 18 hari, oke. 18 hari. Jadi kalau untuk obat yang saya konsumsi, sebenarnya untuk COVID itu obatnya nggak ada. Ya benar. Jadi yang ditanyakan apa? Kamu sakit, yang dirasakan apa? Oh saya merasa demam, saya batuk, saya begini. Itu yang dikasih. Dan yang sebenarnya yang melawan virus itu obatnya itu nggak ada. Yang penting kita semangat. Ya. Saya sehari itu kadang sampai 6 jam video call sama keluarga. Malam terus video call. Karena mereka penyemangat dan Oke. keluarga itu dukungan keluarga. Itu yang bikin saya sembuh. Kalau obat corona ini nggak ada. Oke. Dan dokter-dokter di sana juga dan perawat-perawatnya itu ya memang saya mengucapkan terima kasih. Karena mereka care, nggak seperti yang di ngomong-ngomongin apa agak menjauh, agak apa. Di sana mah enggak. Fasilitas di sana itu walaupun di kecamatan bagus lah saya katakan. Jadi ini Oke. ya Mang. Ya, makanan bergizi lah mungkin. Ya vitamin makanan ya bergizi dipakai itu ya tetap itu 4 sehat 5 sempurna. Oke. Oke, Bang. Iyalah. Nah, terus Amang tadi puji Tuhan Amang Silitonga sudah mengatakan bahwa memang semangat itulah yang memberikan beliau kesembuhan. Ya, boleh saya katakan salah satunya itu adalah dan penting adalah semangat itu dari keluarga. Beliau sudah mengatakan bahwa 6 kali beliau itu video call. Ya, kalau anak kami apakah ada semangatmu untuk sembuh itu apa yang menjadi ya visimu pada saat itu? Aku harus sembuh. Atau mungkin karena papa atau mungkin karena mama juga menyemangati pada saat itu di rumah? Ya dari keluarga juga ada yang menyemangati, dari teman-teman juga ada yang menyemangati terus. Iya ya. Jadi tetap ada komunikasi juga sama teman-teman dari handphone ya? Ya tetap. Nah terus pada saat itu orang tua gimana? Nah kalau orang tua puji Tuhan waktu swab kedua dinyatakan negatif untuk orang tua. Oke. Jadi Ya. orang tua saya di swabnya itu pas saya swab kedua. Jadi saya mau swab kedua, orang tua saya baru mulai swab. Oke, ya, oke, terima kasih. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pengalaman beliau yang diceritakan oleh kedua saudara kita, jemaat kita yang kita kasihi ini, bahwa virus COVID-19 itu betul-betul ada. Karena maaf sampai sekarang masih banyak orang yang menganggap bahwa COVID-19 itu tidak ada. Padahal sudah ada yang menjadi korbannya dan tidak tanggung-tanggung, sudah banyak angka kematian. Tetapi memang kita melihat ada banyak orang, ya kita kasih contoh aja. Di pasar, tukang parkir dan segala macam, banyak yang tidak memakai masker. Merasakan bahwa virus COVID itu tidak ada. Pada saat ini juga mereka sudah menyatakan bahwa virus itu betul-betul ada dan itu betul-betul sangat-sangat boleh saya katakan bisa membuat kekhawatiran dan juga dapat merenggut nyawa orang yang ada terinfeksi pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, nah sekarang kita akan panggilkan guest star kita, bintang tamu kita, yaitu Dr.
Bapak dokter yang akan menjelaskan tentang virus COVID-19 ini. Beliau juga yang menurut kami ketahui adalah kepala sebuah puskesmas dan merupakan tim COVID-19. Nah, sekarang kami undang untuk datang ke depan Bapak dokter yang kami kasihi dalam Tuhan untuk bergabung bersama-sama dengan kita dalam perbincang-bincangan kita pada saat ini. Sebelum Bapak dokter itu hadir, mari kita saksikan sejenak tentang video dari Naposo Bulung kita HKBP Jalan Lurah. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my day, I want to pray the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hand.
kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, dan juga kita sudah saksikan tadi sebentar tentang video dari anak-anak kita Naposo Bulung yang merupakan pujian mereka kepada Tuhan, dan kiranya pujian mereka itu dapat menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Nah, sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami akan memanggilkan tamu yang kami kasihi dalam Tuhan, yaitu Amang Dr. Juara Hutapea. Kami persilakan Amang untuk datang ke tempat dan bergabung dengan kami. Silakan Amang. Oke, terima kasih Bapak Ibu, ini sudah hadir bersama-sama dengan kita Amang Dr. Juara Hutapea. Beliau sudah memberikan waktunya, memberikan kesempatan untuk kepada kita di dalam program Sahabat Jalan Lurah dari Gereja HKBP Jalan Lurah pada saat ini, untuk memberikan penjelasan dan juga memberikan wejangan tentang COVID-19 ini. Dan kami mengucapkan terima kasih ya Amang Dokter, dan juga hadir di sini Inang, istri dari Bapak Dokter ya, dan juga Ibu Dokter Suerlina Boru Sitompul. Nah, horas Amang Dokter. Horas Amang. Horas Amang, shalom, apa kabar Amang? Sehat Amang? Sehat. Oh ya, terpuji Tuhan Amang. Boleh Amang kami mendengarkan tentang dokter, namanya, latar belakangnya, dan juga bekerja di mana. Boleh Amang Dokter sedikit tentang riwayat penugasannya Amang Dokter? Silakan Amang. Perkenalkan, saya Dr. Juara Hutapea, istri Dr. Rionita Boru Tobing. Saya bekerja di Puskesmas Citerep, Cimahi juga, dan juga kalau istri juga di Puskesmas Cibeber, Cimahi. Anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Itu. Oke. Oh, Inang juga dokter ya? Dan juga bekerja di Puskesmas Cibubur ya? Cibeber ya? Amang Dokter juga merupakan tim ya Bang ya, tim Satgas COVID-19 ya Bang ya, sampai saat ini ya Bang ya. Oke, boy, Abang Inang, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mendengarkan sedikit penjelasan dari Amang Dokter kita pada saat ini, yang akan memberikan kepada kita pengetahuan dan juga edukasi yang sangat-sangat baik di dalam masa-masa COVID-19 ini. Amang Dokter, boleh nggak dijelaskan sedikit apa sih sebenarnya COVID-19 ini, virus ini, dan bagaimana bentuknya, bagaimana penyebarannya, apa akibat yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini, dan bagaimana benar-benar kita menjaga diri dari penyebaran COVID-19 ini. Boleh Amang Dokter diberikan penjelasan, silakan Amang. Ya, virus corona ini adalah merupakan salah satu virus dari tipe SARS yang pernah kita dengar sebelumnya. Ya, virus SARS ini yang seperti corona yang sekarang ini. Kenapa corona 19 ya? Karena bentuknya itu seperti mahkota. Ya, corona seperti mahkota, dan dia ya karena ini virus strainnya virus SARS, jadi dibilang jadi karena 2019 ditemukan jadi corona 19. Oke. Gitu. Iya. Itu virusnya Amang ya. Nah, boleh tahu Amang Dokter sebenarnya penyebaran COVID-19 ini melalui apa Amang Dokter? Ada yang mengatakan dari udara, ada yang mengatakan dari percikan air liur, dengan ada yang mengatakan dari sentuhan dan sebagainya. Boleh nggak Amang Dokter dijelaskan sebenarnya penyebarannya yang utama itu
dari apa sebenarnya Bang Dokter? Ya, kalau virus corona ini itu penyebarannya hanya dari manusia ke manusia. Tapi virus corona ini dia sebenarnya kalau namanya virus corona ini dia tidak bisa menyebar. Dia tidak bisa berpindah tempat. Jadi virus corona ini hanya bisa pindah tempat melalui tempat yang tersentuh oleh tangan kita, kemudian tangan kita ini menyentuh atau masuk ke dalam rongga hidung atau menyentuh makanan, kemudian makanan tadi masuk ke dalam rongga mulut. Jadi virus corona ini memang adalah virus yang sebenarnya tidak bisa tidak bisa berpindah tempat kecuali kita sendiri yang bisa memasukkan virus tadi ke dalam rongga hidung kita atau ke mulut kita. Jadi virus corona ini dia bisa dibilang melalui udara karena dia begitu tersembur oleh orang yang terinfeksi virus corona, dia akan menempel, bisa menempel di lantai, bisa menempel di mic ini, atau menempel di gelas, menempel di meja, atau bisa menempel di mana saja. Dan juga bisa juga secara langsung pada waktu orang yang terinfeksi tadi berbicara atau pada waktu dia bersin atau pada waktu dia batuk. Nah, bisa karena jaraknya dekat, nah bisa langsung masuk ke dalam salah satu rongga hidung ataupun rongga mulut. Jadi itu virus corona ini sebenarnya dia tidak bisa berpindah tempat kecuali ya tangan kita yang menyentuh bagian muka kita seperti rongga hidung ataupun rongga mulut. Oke. Itu sebabnya dokter benar dikatakan oleh WHO dan juga pemerintah kita bahwa yang menjadi tameng kita untuk menghindarkan itu adalah 3M itu ya, Abang Dokter ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Tetapi itu uniknya Abang Dokter. Seperti kita di Indonesia ini bahwasanya banyak orang yang udah diterapkan pemerintah protokol kesehatan harus mematuhi protokol 3M, justru banyak orang yang melanggar. Seperti saya katakan tadi bahwa banyak orang yang tidak paham bahkan tidak percaya bahwa virus corona ini ada. Bahkan ada beberapa yang pernah saya tanyakan kepada orang-orang awam, kenapa tidak pakai masker? Mana ada virus corona itu? Orang itu cuma akal-akalan pemerintah aja katanya. Dengan segala macamnya. Maka mereka memutuskan untuk tidak memakai itu. Tetapi ketika pemerintah datang melalui tim Satgas atau kepolisian atau Satpol PP, buru-buru mereka pakai. Kadang ketika ada tim baru mereka pakai. Tapi kalau tidak ada tim baru mereka tidak pakai. Itu sebenarnya itu yang menjadi memang bingungnya. Nah, terima kasih Abang Dokter bahwa penyebarannya itu memang karena ada sentuhan ya Abang ya. Dan juga karena ada kontak langsung melalui percikan air liur ya Abang ya. Yang keluar dari tubuh seseorang dan juga dapat ditularkan kepada yang lain. Nah, Abang Dokter, ada beberapa ya yang boleh saya tanyakan bahwa dalam virus COVID-19 ini ketika seseorang itu sudah dinyatakan negatif, Abang, seperti jemaat kita ini, Abang. Apakah memang benar bahwa virus itu sebenarnya masih ada dalam tubuh mereka tetapi tidak menularkan lagi? Apakah benar itu, Abang Dokter? Ya, kalau memang kita sudah pernah terinfeksi karena virus corona, maka di dalam tubuh kita ada rekaman atau memori yang memberikan memori bahwa kita sudah ada virus corona. Tapi virus corona ini kan banyak strain atau banyak jenis. Nah itu, jadi strain itu kan kita mungkin hanya satu aja gitu. Tapi sedangkan virus corona ini kan banyak strain. Jadi orang yang sudah terkena virus corona pun bisa
terkena virus kembali dengan strain yang berbeda atau jenis yang berbeda gitu. Bukan berarti ketika sudah kena lalu beberapa saat dinyatakan sudah negatif, bukan berarti tubuh kita ini sudah kuat dan kebal terhadap virus corona itu, dokter ya? Masih bisa lagi terkena ternyata ya? Kita namanya udah punya daya tahan tubuh atau imun, tapi hanya strain yang sejenis gitu. Oke. Tapi kalau yang strain yang berbeda, kita bisa kena lagi karena strainnya beda gitu. Oke. Jadi bisa terinfeksi kembali. Nah, jadi sudah 2 strain gitu. Iya. Gitu. Tipe yang Tipe virus yang lain. berbeda lagi, Ya, dokter ya? tipe yang lain gitu. Oh, benar ya. Sudah kita dengar ya, Amang Inang ya. Ternyata virus corona itu bisa terdampak lagi kepada orang yang pernah positif, lalu kepada orang yang pernah positif corona, lalu setelah beberapa lama dia sembuh, tapi ketika dia tidak menjaga 3M tadi, bisa jadi dan besar juga kemungkinan dia juga bisa terkena kembali ya, Amang Dokter ya. Terima kasih Amang Dokter. Nah, ada beberapa memang yang menjadi fakta atau mitos ini Amang Dokter di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa ada yang mengatakan bahwa dulu ada beredar kabar, pagi-pagi sinar matahari datang ini, ayo cepat jemur-jemur. Itu adalah salah satu untuk membunuh virus corona, karena memang sinar matahari mengandung ultraviolet. Bahkan saya dokter, biasanya saya setelah olahraga jalan pagi ini, biasanya jam 6:30 sampai 7:30, lalu 7:30 saya berjemur sebentar kira-kira 15 menit. Dan saya memang pernah pada satu, benar atau enggak ya, tapi saya agak percaya juga. Apakah benar itu dokter? Sebenarnya berjemur di sinar matahari ya pada waktu pagi ataupun sore hari itu sangat bagus ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebenarnya. Tapi kalau virus corona ini dia tidak dapat mati oleh karena sinar matahari, karena menurut penelitian virus corona ini dapat bertahan di suhu kurang lebih 60 derajat Celcius pun masih bisa bertahan dia. 60 Jadi derajat Celcius ya, dokter ya? pada suhu 60 derajat Celcius pun dia masih bisa bertahan. Iya, benar-benar. Jadi untuk dengan sinar matahari sebenarnya tidak bisa membunuh virus corona tadi, tidak. Oke, ya, biar kita tahu ya Amang Inang ya, bahwasanya virus COVID itu tidak mati walaupun kita berjemur di sinar matahari. Nah, kemudian Amang Dokter, ada beberapa pemahaman yang terkenal yang ada beredar di masyarakat. Ya, apakah mitos atau fakta bahwa beberapa khalayak ramai menganggap bahwa salah satu untuk mencegah virus corona itu adalah minum alkohol. Ada lagi yang ekstrem, minum minyak kayu putih. Ya, dan bahkan ada lagi yang lebih ekstrem lagi, minum hand sanitizer katanya dokter ya. Nah dokter, apa benar itu dokter? Ya, kalau untuk minum alkohol ataupun minum apalagi tadi hand sanitizer dan kayu putih. Minyak kayu putih ya. Itu sebenarnya juga tidak efektif untuk membunuh virus corona. Makanya kalau virus corona ini hanya bisa mati jika kita mencuci tangan. Dan mencuci tangannya ini harus dengan sabun. Ya, harus dengan sabun. Karena apa? Virus corona ini pada waktu kita mencuci tangan dengan sabun, maka kapsul yang melapisi virus corona tadi dia akan pecah karena air sabun tadi. Sehingga karena dia pecah, maka virus corona tadi dia menjadi mati. Makanya kita dianjurkan selalu lebih sering mencuci tangan. Ya, jika kita juga keluar dari rumah kemudian masuk, apalagi keluar dari rumah tempat yang keramaian yang benar-benar ada paparan dengan virus corona, banyak gitu paparannya, ya lebih baik kita langsung mandi dulu ya,
semua seluruh badan bersih, kena sabun, nah maka virus corona tadi dia justru sudah mati, tidak perlu dengan harus berjemur, ya berjemur di sinar matahari atau dengan minum kumur-kumur dengan minyak kayu putih ataupun dengan alkohol. Memang kalau di sini dianjurkan kalau tidak ada sabun atau tidak dekat dengan air yang mengalir, memang dianjurkan pakai hand sanitizer. Tapi itu kan tadi saya bilang, virus corona ini sebenarnya tidak dapat berpindah tempat kecuali kita sendiri yang memindahkan tempat tadi dari tempat misalnya dari gelas ke mulut ataupun ke hidung kita gitu. Oke, terima kasih dokter. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa meminum alkohol, mengkumur-kumur dengan minyak kayu putih, dan juga ada yang ekstrim mengatakan meminum pakai hand sanitizer itu bisa menangkal dan juga menyembuhkan orang dari virus corona, itu mitos ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang beredar, apalagi dokter pernah katanya kumur-kumur pakai air garam, ya, kumur-kumur pakai obat-obatan bawang segala macam, itu mitos ya, abang dokter ya, bahwa penyebarannya itu hanya bisa kita tangkal dengan memakai masker, rajin mencuci tangan sebelum menyentuh apa-apa, sebelum makan dengan memakai sabun dan juga memakai air yang mengalir, itu yang tepatnya. Nah, abang dokter, ada juga beredar bahwa apakah benar saya ini mempunyai hewan peliharaan, abang dokter? Sempat ada yang mengatakan kepada saya, abang pendeta, jangan memelihara hewan peliharaan, itu bisa menyebarkan virus corona katanya. Apa benar itu dokter? Mitos atau fakta? Kalau hewan peliharaan dapat menyebabkan penyakit virus corona, sebenarnya virus corona ini bisa hinggap di mana saja, ya, bisa hinggap di binatang juga bisa, ya, karena virus corona ini kan penyebarannya melalui melalui udara, jadi dia bisa menempel di binatang. Tapi bukan binatang yang tadi yang menyebabkan virus corona, tapi virusnya tadi menempel di tubuh binatang tadi, di bulunya atau di tubuhnya itu, sehingga pada saat kita memegang binatang tersebut, misalnya binatang kesayangan seperti anjing atau kucing ataupun binatang peliharaan yang lainnya, nah bisa saja yang sudah terpapar sehingga dia binatang tadi menjadi perantara untuk menempel sehingga kena ke tangan kita, ataupun pada saat dia dekat dengan kita terhirup bisa. Nah, sehingga memang tetap harus, meskipun kita berdekatan dengan binatang, ya tetap kita harus memakai masker gitu. Oke, ya, terima kasih abang dokter. Mungkin yang dari abang Silitonga atau dari anak kami, ada yang mau ditanyakan sama abang dokter kita? Boleh ditanyakan, abang Silitonga mungkin? Jauh-jauh beda dengan nilai City. Maksud saya gini, beda rumah sakit itu bukan beda rumah sakit atau beda laboratorium bisa beda nilai City-nya. Contoh, pernah ada waktu anak saya ya, dia di salah satu laboratorium ya, dia negatif dengan nilai City 39. Nah, selanjutnya ada lagi di laboratorium yang lain dengan nilai City 40 positif. Nah, mungkin ini salah satu yang bikin bingung juga sebagai masyarakat. Kenapa bisa begitu? Mestinya kan maksud saya gini, kenapa pemerintah itu tidak bisa meratakan semua 38? Kenapa harus beda-beda itu, Mang? Terima kasih, Mang. City value itu menandakan bahwa merupakan ini city value itu adalah literasi untuk bahwa tubuh kita itu sedang daya tahan tubuhnya itu terjadi penurunan. Misalnya kalau city value-nya
30 dengan CT value-nya 40, maka memang yang 40 lebih tinggi. Itu CT value-nya. Tapi terkadang ini alat yang ada PCR ini itu hanya melihat pada waktu dia hanya melihat istilahnya bangkai dari virus tadi. Ya. Bangkai dari virus. Meskipun CT value-nya misalnya 40 kayak tadi Amang bilang, ya itu positif. Ada CT value-nya juga 39 tapi dia negatif. Nah, pada saat itu alat PCR ini tidak bisa melihat atau mendeteksi virus corona ini dalam keadaan hidup, tapi dia hanya melihat bentuk virusnya aja. Jadi melihat bentuk virusnya, meskipun virusnya sudah mati, tapi ada istilahnya ada bangkai dari kapsulnya itu masih ada terdeteksi, sehingga alat tersebut mendeteksi CT value-nya 40, tapi ini masih ada sisa bangkainya tadi dideteksi masih ada gitu. Nah, jadi memang masih bisa positif, bisa dikatakan positif. Tapi nanti itu biasanya sih akan diulang kembali. Diulang kembali. Kalau sudah CT value-nya biasanya 40 ya, itu diulang kembali ya pasti hasil yang kedua juga bisa negatif gitu. Karena kadang-kadang pada waktu kita mengambil sampel atau mengambil ini memang sampel tadi ya, sampel yang di hidung atau yang di mulut ya, jadi masih ada sisa dari virus corona tadi yang terdeteksi seperti cangkangnya ya gitu. Jadi kan kayak tadi saya bilang, virus corona ini dia kalau kapsulnya terpecah maka virusnya tadi sudah mati. Nah, cangkangnya tadi atau kapsulnya itulah yang terdeteksi oleh alat PCR sehingga bisa dinyatakan masih positif gitu. Oke, Amang Silitonga. Anak kami ada yang mau ditanya mungkin. Tapi sebelum itu Amang Inang, mungkin yang dari live chat, karena ini live streaming di YouTube kita, jemaat Tuhan, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan sama narasumber kita pada saat ini, terlebih kepada Amang Dokter Juara Hutapea yang menjadi narasumber kita dari sisi medis, boleh Anda tuliskan, ketik di live chat Anda agar kita bisa nanti tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Nah, kepada Amang Silitonga dan juga anak kami, ya, boleh nggak kami tahu Amang, sebenarnya pada saat Amang terkena virus corona itu makanan apa saja yang mungkin Anda pernah konsumsi yang menambah imun tubuh Anda selama di rumah yang menjadi di rumah sakit dan juga di rumah. Coba Amang Silitonga dulu. Sebenarnya kalau untuk makanan sih, untuk paling ya 4 sehat 5 sempurna tadi. Kalaupun berjemur itu sebenarnya nggak mematikan virus. Kata dia waktu saya tanya, kan saya tuh pakai CCTV ke ruangan, Pak Silitonga keluar berjemur. Terus saya pencet, buat apa berjemur? Oh, itu untuk menambah imunitas. Jadi tapi disuruh berjemur itu sekitar jam setengah 10. Dia disuruh sekitar 15 sampai 20 menit. Oh, jadi ternyata karena menambah imunitas, akhirnya saya keluar berjemur di atas. Nah, jadi untuk yang saya lakukan juga makanan perut jangan kosong. Terus minum banyak. Nah, ini secara khusus saya berterima kasih nih buat Dokter Maria, salah satu guru sekolah minggu di sini. Jadi kan saya larang tuh keluarga tuh datang ke sana, jangan mau minta datang jangan. Udah hubungi aja Dokter Maria. Dia akhirnya Dokter Maria inilah yang menyediakan semua, mulai dari sabun, minuman semua sampai snack diantar terus untuk saya. Dan perhatian semua ini sahabat warga RT setempat itu sangat mendukung lah untuk kesembuhan. Kalau misalnya kita ditekan misalnya pasti down, tapi karena dukungan semua pasti apapun pasti terlampaui. Ya begitu Amang. Ya, Amang Dokter, yang paling berbahaya
dampak daripada virus COVID-19 ini kepada manusia adalah yang kita sudah dengarkan, bahwasanya manusia yang ada penyakit bawaan. Saya dokter, saya sudah terkena serangan jantung 3 tahun kemarin. Dan tahun 2018, tepatnya di bulan Oktober, saya pasang ring jantung 2 kiri kanan di Rumah Sakit Sentosa. Jadi saya memang betul-betul jaga diri benar, Bang Dokter, bahwasanya saya ada penyakit bawaan. Tapi memang puji Tuhan ada beberapa berita yang saya lihat bahwa Sama seperti ada kamu. orang yang terkena penyakit bawaan seperti kasus penyakit sama saya bisa sembuh, tetapi itu bukan menjadi kelengahan bagi saya. Oh, itu bisa sembuh, nggak apa-apa lah, kirain kan saya tidak mau begitu. Nah, mohon dijelaskan Bang Dokter bahwa penyakit yang ada di dalam tubuh manusia yang menjadi bawaannya itu adalah betul-betul sangat rentan dan juga sangat-sangat boleh saya katakan berpengaruh dengan kekuatan tubuh manusia, dan juga lansia dan juga anak-anak juga sangat rentan. Mohon dokter dijelaskan bahwa sampai di mana penyakit bawaan itu yang betul-betul sangat-sangat berbahaya jika terkena COVID-19 itu. Ya, kalau virus corona ini ya sebenarnya sih kalau melihat kasus yang baik yang sembuh ataupun yang yang bilang meninggal, itu memang tidak menutup kemungkinan yang tidak berpenyakit bawaan juga bisa ada yang meninggal. Ya, kalau dibilang ada penyakit bawaan, kok bisa lebih cepat mengalami penurunan kesehatannya lebih cepat, ya karena memang virus corona ini kayak Amang Silitonga tadi bilang, salah satu penyebab kesembuhan dari penderita penyakit virus corona ini memang daya tahan tubuh. Jadi salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh memang ya benar-benar kita bagaimana membuat hati kita yang memang gembira supaya jangan terintimidasi oleh virus corona itu, ya. Terus terang, saya juga pernah terkonfirmasi positif virus corona. Meskipun saya seorang dokter saya juga merasa khawatir, takut, ya. Terlebih juga pada waktu saya terkonfirmasi positif, aduh, gimana dengan istri dan anak-anak, ya kan? Jadi istri dan anak-anak saya juga, istri saya juga ada penyakit penyertanya juga, seperti ada asma. Aduh, bagaimana? Nah, jadi saya juga menenangkan diri, ya, supaya jangan imunnya tadi turun, dan istri saya juga saya tenangkan. Ya udah, anak-anak sama istri dites PCR juga supaya melihat apakah ada positif atau negatif. Nah, tapi di dalam hati juga saya bahwa jangan sampai daya tahan tubuh saya turun. Nah, karena memang virus corona ini memang kalau ada penyakit komorbid atau penyakit bawaan seperti diabetes, penyakit jantung ataupun sakit yang lainnya, itu bisa menyebabkan bisa menurunkan kesehatannya, bisa juga menyebabkan bahkan juga bisa kematian. Tapi ada juga penyakit orang-orang yang menderita penyakit itu karena dia memang mempunyai daya tahan tubuh ataupun imunitasnya yang bagus, ya kan, meningkatkan imunitasnya sehingga dia juga bisa sembuh gitu, ya kan. Baik ada juga yang yang muda juga, yang usia muda juga terkena, meskipun dia usia muda, dia nggak ada sakit nggak ada penyakit penyerta, tapi karena memang virus corona ini bisa menyebabkan kematian, bisa gitu. Jadi tidak melihat
usia, tidak melihat juga penyakit bawaan. Tapi kalau ada penyakit bawaan, memang bisa lebih menyebabkan daya tahan tubuh lebih menurun gitu. Gitu. Amang dokter, ada pertanyaan ini Amang dari jemaat kita yang chat secara live streaming di acara kita ini. Dari Inang Lamtiur Sinaga. Ini kayaknya Ibu Bidan ya. Dia tanya begini Amang. Saya mau menanyakan kepada Amang dokter, batas dinyatakan sembuh pasien COVID setelah hasil swab negatif berapa lama Amang dokter? Ya, terima kasih Inang atas pertanyaannya. Batas dinyatakan sembuh setelah hasil negatif, ya, itu kalau sudah emang negatif, ya, dari hasil swab yang pertama dan kemudian di swab ulang yang kedua selama 14 hari sudah dinyatakan negatif, itu memang sudah sembuh. Tapi ya, si penderita tadi atau pasien tadi harus juga menambah waktunya untuk isolasi kurang lebih 3 hari agar benar-benar virus corona tadi sudah dalam keadaan tidak ada lagi atau sudah memang dalam tubuhnya sudah tidak ada, tapi kita memang harus menjaga diri, ya, menjaga diri supaya benar-benar kita melaksanakan isolasi mandiri lagi 3 hari. Jadi batas dikatakan sembuh pada saat dikatakan negatif emang sudah sembuh, tapi kita melaksanakan dulu isolasi mandiri, ya, kurang lebih 3 hari agar kondisi kita juga benar-benar dalam keadaan fit dan juga tidak menyebabkan penyebaran virus gitu. Oke, terima kasih Amang dokter. Ya, jadi Inang Lamtiur Sinaga bahwa kita sudah mendengarkan penjelasan dari Amang dokter tadi. Nah, ada lagi pertanyaan Amang dari Amang Nelson Pardede. Nah, sekarang Amang, puji Tuhan bahwa ada kabar gembira dari pemerintah kita bahwa vaksin dari Sinovac China itu sudah akan diedarkan, dan bahkan kita sudah melihat di dalam berita beberapa hari yang lampau, orang pertama di negara kita ini yang sudah divaksin adalah Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan juga beberapa menteri-menterinya, tenaga medis, bahkan ada beberapa artis yang sudah divaksin, bahkan itu sampai 2 kali vaksin. Nah, Amang, pertanyaan begini Amang dokter, kira-kira sejauh manakah efektivitas vaksin itu yang sudah dilakukan dari pemerintah kita ini? Apakah vaksin itu betul-betul sudah menjawab pertanyaan dan kegelisahan kita selama ini? Vaksin itu bisakah dia itu menangkal virus COVID-19 dan juga menyembuhkan COVID-19 pada diri seseorang, Amang? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya panjang dan sulit. Tapi mudah-mudahan bisa ada puas ya, karena vaksin itu adalah virus yang sudah dimatikan. Ya, vaksin itu adalah virus yang sudah dimatikan. Jadi keadaan virusnya itu lemah, ya, bukan yang seperti kalau seperti imunisasi seperti biasanya. Nah, kita emang pemerintah itu melaksanakan vaksin ini gunanya terjadinya herd immunity, artinya terjadi meningkatkan herd immunity sehingga masyarakat semuanya bisa beraktivitas kembali seperti semula, ya. Tapi memang efektivitas vaksin ini, ya, seperti tadi saya juga bilang bahwa orang yang terkena virus corona bisa juga terkena 2 kali oleh virus corona. Dan juga kalau yang sudah tervaksin,
itu ya bukan suatu jaminan untuk bahwa dia akan bebas virus dari corona. Tapi orang yang berarti ada yang bilang percuma dong kalau gitu kalau divaksin. Ya, benar. Mendingan gak usah divaksin. Ya. Ntar juga kena lagi. Ya, tidak percuma kalau kita melaksanakan vaksinasi atau diimunisasi dengan Sinovac. Ya, tapi gunanya kita divaksin supaya kita lebih mempunyai daya tahan tubuh terhadap virus corona yang mempunyai istilahnya yang strainnya yang memang bisa yang sama gitu. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin itu kita juga bisa mempunyai daya tahan tubuh terhadap virus corona yang sejenis yang ini gitu. Memang bisa juga yang sudah divaksin bisa terkena virus corona karena mungkin virus yang strain yang berbeda. Tapi bukan berarti kalau sudah divaksin bukan berarti percuma divaksin tapi kok masih kena. Bukan. Ya, bukan. Tapi memang vaksin ini gunanya untuk memberikan daya tahan tubuh kita supaya kebal atau tidak mudah terkena virus corona. Oke, terima kasih Bang Dokter. Jadi memang itu penjelasan dari Abang Dokter kita bahwa pada intinya semua dari penjelasan dia kembali kepada kita. Benar ya Bang ya? Bagaimana kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan WHO dan juga dianjurkan oleh pemerintah kita. Bahwasanya kemana-mana pun kita harus tetap pakai masker, ya. Dan bagaimanapun kita harus menjaga diri, menjaga jarak dari kerumunan dan segala macamnya. Bahkan kita melihat walaupun pemerintah sudah memberikan peluang kepada kita untuk beribadah, untuk melakukan aktivitas, tetapi tetap pemerintah menganjurkan bahwasanya protokol itu masih tetap dilaksanakan. Nah, contohnya di gereja kita ini Bang Dokter, sedikit informasi bahwa gereja kita ini tetap betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Walaupun ada beberapa jemaat kita yang terinfeksi pada saat yang lalu, bahkan ada yang meninggal Bapak Dokter, ada 2 orang meninggal jemaat kita, dan gitu meninggal langsung dikuburkan, keluarga tidak bisa melihat. Bahkan ada dari klaster keluarga, ya. Tetapi itu adalah sebuah pelajaran bagi kita. Jadi untuk tempat duduk juga di sini sudah dibatas-batasi kalau Abang Dokter sudah lihat tadi. Bahkan ketika masuk juga suhu tubuh, cuci tangan itu sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena berhubung waktu kita sudah akan berakhir, tapi sebelum berakhir kami mohon minta kepada Abang MC Litonga, kepada anak kami Hasa Tambunan, apakah ada pesan yang mau disampaikan. Nanti terakhir dari Abang Dokter juga kami mohonkan apakah ada pesan yang mau disampaikan kepada semua para penonton pada saat ini, agar betul-betul mereka semangat tetap menjaga diri dan tetap melakukan aktivitas mereka menurut protokol kesehatan. Abang Silitoka, mungkin ada pesan yang mau disampaikan, Abang? Ya, pesan saya tetap jaga jarak, selalu pakai masker, dan jangan kalau misalnya minum vitamin C itu jangan setelah udah kena sakit. Jadi tetap dia sekarang tuh banyak vitamin C yang mulai dari yang murah sampai yang mulai berkelas ya. Di situ jangan setelah sakit buru-buru minum obat vitamin C apa segala macam. Seperti saya, Mang, udah sakit apa segala macam sampai yang murah sampai yang agak lumayan, sampai yang katanya tuh yang di pertama-tama diedarkan di Wisma Atlet, satu botol itu sampai berapa itu 450.000 kan, berapa itu. Tapi kalau udah sakit buat apa? Iya. Ya kan? Jadi mulai sekarang lah, itu virus itu nyata. Jadi nggak usah, jangan uji Tuhanmu, jangan uji dirimu. Ya. Jadi kuat, badan saya kuat. Kalau udah kena pasti soek deh. Gitu aja, Mang. Ya, benar-benar. Oke, dari Hasa, Tambunan ada yang mau disampaikan pesannya? Untuk dari saya sendiri banyak-banyak makan sih, sama memakai turutin 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan.
Banyak makan ya? Ya, banyak makan itu Berarti nanti ampuh itu. berat badan harus tambah ini, harus mengimbangi Amang ini kayaknya. Ya itu banyak makan lah itu. Dan Oke. banyak minum. Ya, Banyak dari minum yang juga. terakhir, dari yang kita cintai, dari Amang Dokter, ada pesan Amang yang mau disampaikan? Silakan Amang. Ya, pesan saya sih tetap 3M itu ya, memakai masker, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan. Dan jangan terlalu lama di tempat kerumunan. Ya, karena itu yang bisa meskipun kita merasa diri kita sehat, merasa diri kita senang di tempat kerumunan, tapi itu juga bisa menyebabkan salah satu penularan dari virus corona gitu. Ya. Oke. Dan ingat, virus corona ini nyata Ya. dan ada korbannya gitu. Terima kasih. Iya, benar-benar. Oke. Terima kasih Amang Dokter. Terima kasih kepada narasumber. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kita, terlebih kepada Amang Dokter dan juga Inang ya, bertugas sebagai medis, sebagai abdi masyarakat. Kami hanya bisa mendoakan Amang. Kiranya Tuhan melindungi. Kami tahu bahwa bahaya sangat-sangat besar mengintai di depan Amang dan Inang. Tapi kami percaya seperti perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyertai, Tuhan mencukupkan kebutuhan, dan Tuhan melindungi mereka tanpa kekurangan apapun. Kami percaya itu akan terjadi kepada Amang Dokter dan juga kepada Inang. Dan juga kepada Amang Silitonga kami terima kasih, dan juga anak kami Hasa Tabunan. Sebenarnya ada beberapa lagi yang harus kami hadirkan Amang, tapi memang karena berhubung tempat ini juga tidak memungkinkan, dan juga kami juga sebenarnya sudah mengundang keluarga dari yang sudah terpapar, bagaimanakah cara mereka untuk merawat ini, bagaimana kehidupan mereka pada saat ada dari mereka itu positif, tetapi kami percaya bahwa walaupun mereka tidak bisa hadir, tetapi tetap memberikan semangat kepada orang yang terpapar. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ada yang menjadi ayat yang harus kita ingat dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa Amang Dokter itu sudah mengatakan tadi bahwa semangat itu adalah yang utama untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya. Saya juga begitu. Ya, bahwasanya semangat itu yang betul-betul meningkatkan imunitas itu. Jangan terbeban pikiran. Ingat Amang Inang, jika kita dibebani oleh pikiran kita, maka imunitas kita itu akan drop. Saya juga begitu pada saat serangan jantung pada saat itu. Ya, tetapi tetap kuncinya adalah kepada diri kita sendiri. Mari mematuhi protokol kesehatan seperti yang dikatakan Martin Luther, ora et labora, berdoa dan bekerja. Terima kasih semuanya Amang Dokter yang kami kasihi dari Tuhan. Terima kasih juga kepada Amang MC Litonga dan kepada H. Tamunan. Untuk menutup, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melipat tangan kita, mari kita merendahkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, segala puji, hormat, dan terima kasih kami panjatkan ke kehadirat-Mu, ya Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Kuasa. Kami bersyukur Tuhan tetap memelihara hidup kami, Tuhan menjaga dan Tuhan memberkati kami, serta memakai kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan pada saat ini, di dalam program Gerejamu HKBP Jalan Lurah, melalui live YouTube Sahabat Lurah yang mengangkat tema tentang COVID-19, yang menghadirkan jemaat Tuhan yang telah terinfeksi COVID-19 pada masa yang lampau dan sudah dinyatakan negatif dari COVID-19,
serta mereka telah memberikan waktunya untuk memberikan kesaksian tentang COVID-19 yang telah mereka hadapi pada masa yang lampau. Dan juga kami bersyukur Tuhan, Engkau mengirimkan hamba-Mu, yaitu Bapak Dr. Juara Hutapea dan juga Inang Dr. Boru Tobing, istri daripada beliau, dan juga Inang Dr. Suerlina Boru Sitompul pada saat ini. Terima kasih Tuhan kami yang baik, Engkau mengirimkan hamba-Mu untuk mengirimkan pesan nubuatan yang dari Engkau, agar kami tetap menjaga diri kami, menjaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan, karena kami percaya bahwasanya keselamatan itu akan hadir kepada setiap orang yang mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan kirimkan. Hamba mohon Tuhan pada saat ini, hamba berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang melindungi mereka, dan kalaupun ada dari jemaat Tuhan dan juga saudara-saudara kami yang kami kasihi dimanapun mereka berada yang terpapar COVID-19, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang memberikan semangat yang baru, Engkau yang memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan, yaitu Amang Silitonga dan juga anak kami Hasa Tabunan, yang telah memberikan waktunya untuk bersaksi di dalam rumah-Mu ini pada saat ini Tuhan. Tuhan berkati mereka berdua, berkati keluarga mereka, berkati dalam setiap pekerjaan mereka, dan kiranya Tuhan Engkau pakai mereka berdua untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, mengabarkan berita sukacita kepada orang di tengah-tengah lingkungan gereja ini, kepada orang-orang di tengah-tengah keluarga dan orang-orang lain yang ia temui, agar dia tetap bersaksikan bahwa keselamatan itu nyata hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hamba juga berdoa Tuhan, terkhusus hamba-Mu, yaitu Amang Dr. Juara Hutapea beserta dengan keluarga. Tuhan, mari ulurkan tangan-Mu untuk melindungi beliau, untuk memberikan yang terbaik di dalam setiap apa yang beliau kerjakan. Engkau tahu Tuhan, Engkau telah memilih dia untuk menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah masyarakat, yaitu pelayan medis, menjadi seorang dokter. Pada saat ini juga kami ketahui beliau juga adalah merupakan salah satu tim Satgas COVID-19 yang berhadapan langsung dengan para pasien yang terinfeksi COVID-19. Begitu juga dengan Inang Dr. Boru Tobing. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang melindungi dia, Engkau yang menjauhkan mereka Tuhan dari mara bahaya. Tuhan tetap memakai mereka berdua sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan perawatan, memberikan obat, memberikan penanganan, karena kami percaya Tuhan yang memanggil beliau, Tuhan yang memanggil mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani masyarakat di tengah-tengah kehidupan mereka. Hamba juga berdoa Tuhan kepada anak-anaknya, di mana Tuhan memberikan 3 orang anak kepada mereka. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang memberikan yang terbaik dalam pendidikannya, dalam masa-masa pertumbuhannya. Kami serahkan kepada Tuhan Bapa dalam surga. Hamba juga mendoakan Inang Dr. Suerlina dan juga keluarga. Tuhan tetap memakai mereka Tuhan, dan juga para tim medis seksi kesehatan di tengah-tengah gereja-Mu ini, agar mereka tetap melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu dan juga di tengah-tengah jemaat Tuhan. Hamba juga mendoakan para tim multimedia yang telah berjeripayah pada saat ini Tuhan, dalam mensukseskan acara ini. Tuhan yang menyertai mereka. Sekarang Bapa, kami akan pulang di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang melindungi kami untuk melangkah sampai ke dalam rumah kami. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap menyingkirkan segala mara bahaya di dalam kehidupan kami dan dalam perjalanan kami, terkhusus jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Dan ketika kami nantinya Tuhan akan tidur, kami mohon Tuhan yang melindungi kami, ketuk hati dan pikiran kami Tuhan,
agar kami tetap berlipat tangan, tunduk, sujud untuk berdoa sebelum kami tidur, memohon perlindungan yang dari Tuhan. Tetap kami bermohon agar Tuhan kiranya campur tangan di dalam tengah-tengah negara dan pemerintah kami ini, agar mereka tetap menjalankan tugas mereka untuk melayani masyarakat di dalam keadaan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kasihi, yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sumber keselamatan kami yang hidup. Terimalah doa dan syukur kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan berjumpa kembali di dalam bulan yang akan datang di dalam tema yang berbeda. Salam kepada keluarga, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Terima kasih Abang Dokter. Terima kasih. Show Fiji, I was cool. When I finally got sober, I'm 10 years old, motherfucker, there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off the roller coaster all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know I said songs, I said songs.